wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyuni, NIM J1B018089. Video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Rancang Bangun Irigasi Lahan Kering, Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada video kali ini akan membahas tentang teknologi konservasi baik secara vegetatif, mekanik, dan konservasi air pada lahan kering, kemudian erodibilitas tanah. Teknologi konservasi tanah. Teknologi konservasi tanah secara vegetatif. Konservasi tanah pada lahan pertanian tidak hanya terbatas pada usaha untuk mengendalikan erosi atau aliran permukaan, tetapi termasuk usaha untuk mempertahankan kesuburan tanah. Konservasi tanah vegetatif mencakup semua tindakan konservasi yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, yakni disebut dengan vegetasi. Ada beberapa macam teknik konservasi tanah vegetatif. Yang pertama, budidaya lorong. Paley cropping system atau sistem budidaya lorong, yakni tanaman pangan semusim sebagai tanaman utama ditanam pada bidang olah di lorong-lorong antara barisan-barisan tanaman pagar. Kemudian yang kedua, wanatani, sistem penggunaan lahan yang mengintegrasikan tanaman pangan, pepohonan, dan atau ternak secara terus-menerus ataupun periodik, yang secara sosial dan ekologis dikerjakan atau petani untuk meningkatkan produktivitas tanah dengan tingkat masukan dan teknologi rendah. Dan tanaman sela. Dilihat dari perkembangan tajuk tanaman tahunan, terdapat dua metode tanaman sela, yaitu pertanaman sela terus-menerus dan pertanaman sela periodik atau sementara. Kemudian talun. Lahan di luar area permukiman yang ditumbuhi oleh tanaman hutan dan tanaman tahunan lainnya. Kemudian kebun campuran. Kebun campuran mirip dengan talun, tetapi komponen tanaman hutan dan tanaman tahunan lainnya sengaja ditanam. Dan perkarangan. Perkarangan adalah penanaman tanaman tahunan dan tanaman pangan semusim atau menahun serta sering dikombinasikan dengan pemeliharaan ternak, terutama jenis ruminansia dan unggas di sekitar rumah. Dan yang ketujuh, tanaman pelindung. Tanaman pelindung adalah tanaman tahunan bertajuk tinggi yang sengaja ditanam dengan tujuan untuk melindungi tanaman semusim atau tanaman perkebunan bertajuk rendah dari kelebihan intensitas sinar matahari dan pengaruh buruk dari angin dingin. 8. Pagar hidup. Pagar hidup adalah barisan tanaman tahunan jenis perdu atau pohon sepanjang batas pemilikan lahan yang ditanam dengan jarak tanam rapat, dipangkas pada ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Dan pola tanam. Pola tanam adalah sistem pengaturan pertanaman berdasarkan distribusi curah hujan, baik pola tanam monokultur maupun tumpang sari pada tanaman hampir sama umur pada sebidang tanah sebagai salah satu strategi untuk menjamin keberhasilan usaha tani lahan kering. Teknologi konservasi tanah secara mekanik. Konservasi tanah mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan yang ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Teknik konservasi mekanik juga perlu dipertimbangkan bila masalah erosi sangat serius dan teknik konservasi vegetatif dinilai sudah tidak efektif lagi. Penerapan teknik konservasi tanah secara mekanik juga akan lebih efektif dan efisien apabila dikombinasikan dengan teknik konservasi tanah vegetatif, seperti penggunaan rumput atau legum sebagai tanaman penguat teras, penggunaan mulsa, ataupun pengaturan pola tanam. Teras merupakan metode konservasi yang ditujukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Yang pertama, metode dari teras, yang teras bangku atau teras tangga. Teras bangku atau teras tangga dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawahnya, sehingga terjadi suatu deretan bangunan yang berbentuk seperti tangga. Dan yang kedua, teras bulut.
Teras gulut adalah barisan gulutnya yang dilengkapi dengan saluran air di bagian belakang gulutnya. Metode ini dikenal pula dengan istilah gulutan bersaluran. 3. Teras kredit. Teras kredit adalah teras berbentuk secara bertahap karena tertahannya partikel-partikel tanah yang tererosi oleh barisan tanaman yang ditanam secara rapat seperti tanaman pagar atau strip rumput yang ditanam searah kontur. Dan teras individu. Teras individu adalah teras yang dibuat pada setiap individu tanaman, terutama tanaman tahunan. Kemudian teras kebun. Teras kebun merupakan jenis teras lain yang dirancang untuk tanaman tahunan, khususnya tanaman buah-buahan. Keefektifan teras dalam pencegahan erosi dan aliran permukaan. Berdasarkan hasil penelitian di berbagai lokasi pada berbagai jenis tanah menunjukkan bahwa teras bangku, teras gulut, teras kredit, dan teras individu merupakan metode konservasi tanah yang efektif dalam menanggulangi aliran permukaan dan erosi. Rorak merupakan tempat atau lubang penampungan atau peresapan air, dibuat di bidang olah atau saluran peresapan. Dan busa vertikal. Untuk memaksimalkan peresapan air ke dalam tanah dapat dilakukan dengan penambahan sisa tanaman, serasah gulma, pangkasan tanaman penguat ke dalam saluran teras, rorak, atau ke dalam lubang-lubang peresapan air. Dan barisan batu. Barisan batu yang dibuat mengikuti kontur dan berfungsi untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan serta erosi. Dapat pula digolongkan sebagai teknik konservasi sipil tanah. Dan bedengan. Pada awalnya, bedengan dibuat untuk menciptakan media tumbuh yang lebih baik untuk tanaman. Saluran drainase. Tujuan utama dari pembuatan saluran drainase adalah untuk mencegah genangan dan mengalirkan aliran permukaan sehingga aliran mengalir dengan kekuatan tidak merusak tanah, tanaman, dan bangunan konservasi tanah lainnya. Adapun bentuk dari saluran drainase yang pertama, saluran pengelak. Saluran pengelak adalah saluran dibuat hampir searah garis kontur, berfungsi untuk mencegah masuknya aliran permukaan dari bidang lahan di lereng bagian atas ke lahan pertanian. Kemudian yang kedua, saluran teras. Saluran teras pada teras bangku merupakan saluran yang terletak dekat perpotongan antara bidang olah dan tampingan teras, sedangkan pada teras gulut terletak tepat di atas gulutan. Dan saluran pembuangan air dan bangunan terjunan. Saluran pembuangan air merupakan saluran drainase yang dibuat untuk mengalirkan air dari saluran pengelak dan saluran teras ke sungai atau tempat penampungan atau pembuangan air lainnya. Teknologi konservasi air pada pertanian lahan kering. Prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat, sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau. Pengolahan air permukaan yang meliputi pengendalian aliran permukaan, pemanenan air, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, pengolahan tanah, kemudian penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolak air, dan yang terakhir melevisi saluran air. Pengelolaan air bawah permukaan tanah meliputi perbaikan drainase, pengendalian perkolasi dan aliran bawah permukaan, kemudian perubahan struktur tanah lapisan bawah. Tujuan dari teknologi konservasi air ini untuk meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui infiltrasi dan pengisian kantong-kantong air di daerah cekungan, mengurangi kehilangan air melalui evaporasi. Efisiensi penggunaan air ini banyak hasil yang didapat persatuan air yang digunakan, yang dapat dinyatakan dalam kilogram bahan kering per meter kubik air. Dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama mengurangi banyaknya air yang diberikan, yang kedua mengurangi kebocoran saluran irigasi, tiga meningkatkan produktivitas, keempat pergiliran pemberian air, dan yang kelima pemberian air secara terputus. Teknik pemanenan air adalah teknik penampungan air hujan
dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara atau tetap, yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Beberapa teknik pemanenan air yakni saluran peresapan, torak, embung, yang terus kemudian mulsa vertikal. Keuntungan pemanenan air ini yakni untuk meningkatkan ketersediaan air bagi manusia, tanaman, dan ternak, kemudian meningkatkan intensitas tanaman, produksi, pendapatan petani, dan produktivitas tenaga kerja petani, mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi, dan menampung hasil sedimentasi yang dapat dikembalikan ke lahan usaha tani. Sedangkan kerugian pemanenan air ini, yang pertama, memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk pembangunan serta pemeliharaan rutin. Kemudian yang kedua, mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan. Dan yang ketiga, memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air. Kualitas tanah, yakni kepekaan tanah terhadap erosi. Mudah tidaknya suatu tanah tererosi, kemudian mudah tidaknya suatu tanah untuk dihancurkan oleh kekuatan jatuhnya butir-butir hujan atau oleh kekuatan aliran permukaan. Sifat fisik dari tanah ini, yang pertama tekstur, kemudian struktur atau agregasi tanah, jenis mineral, kedalaman dan sifat lapisan tanah, kemudian kesuburan tanah. Dari jenis teksturnya menunjukkan kasar halusnya tanah ditentukan berdasarkan perbandingan butir-butir atau fraksi, pasir, debu, dan liat. Pasir sendiri yakni memiliki kapasitas infiltrasi dan permeabilitas tinggi 2 mm sampai 50 mikro. Kemudian debu mudah terbawa erosi, Riki 50 mikro sampai 2 mikro. Kemudian liat mampu membentuk ikatan, memiliki tekstur lebih kecil dari 2 mikro. Struktur atau agregasi tanah, bentuk dan stabilitas agregat serta presentasi tanah yang teragregasi sangat berperan dalam penentuan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang paling peka terhadap erosi adalah tanah yang paling rendah persentase agregasinya. Kemudian tanah-tanah yang di tingkat agregasi tinggi berstruktur bersai atau granular, sarang bertingkat penyerapan airnya lebih tinggi daripada tanah yang tidak berstruktur atau susunan butir-butir primernya lebih rapat. Dan jenis mineral. Jenis mineral sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Liat yang mempunyai nisbah silika terhadap sesquioxida lebih besar dari nilai kritikal. Umumnya plastis dan mengembang jika basah, sedangkan yang mempunyai nisbah kurang dari 2 umumnya tersai dan tidak mudah tererasi. Mineral liat smektit mempunyai nisbah silika terhadap sesquioxida yang tinggi, dan diketahui bahwa tanah-tanah yang banyak mengandung liat ini bersifat mengembang dan plastis jika basah, sehingga agregatnya tidak begitu stabil dalam air dan oleh karena itu mudah tererosi. Mineral liat kaulinit yang mempunyai nisbah silika terhadap sesquioxida rendah bersifat tidak mengembang dan hanya sedikit plastis jika basah, dan membentuk agregat yang stabil. Kepekaan erosi tanah yang mineral liat berada di antara liat sketit dan kaulinit. Dan kedalaman dan sifat lapisan tanah merupakan karakteristik profil tanah yang berpengaruh terhadap erodibilitas tanah. Kedalaman tanah sampai lapisan kedap atau bahan induk akan menentukan jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Sifat lapisan tanah sangat berpengaruh terhadap laju peresapan air ke dalam tanah.
Jumlah dan laju peresapan air ke dalam tanah sampai lapisan kedap sangat menentukan besarnya aliran permukaan, dan hal ini sangat menentukan daya rusak dan daya angkut dari aliran permukaan. Tanah-tanah yang dangkal seperti entisol umumnya mempunyai kemampuan untuk menampung air relatif rendah, sedangkan pada tanah-tanah yang tergolong ultisol atau alpisol, keberadaan horizon bawah permukaan yang bersifat kedap dapat menjadi faktor penghambat proses peresapan air ke dalam tanah. Kesuburan tanah. Pengaruh kesuburan tanah terhadap erodibilitas tanah berpangkal pada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Pada tanah yang relatif lebih subur, pertumbuhan tanaman akan relatif lebih baik, berdampak pada tingkat kemampuan penyerapan air oleh tanah. Pada lahan yang subur, keberadaan sumber-sumber bahan organik tanah akan lebih terjamin. Peranan bahan organik dalam penentuan kepekaan tanah terhadap erosi sangat penting. Perbaikan porositas pada tanah-tanah yang subur juga dapat terjadi karena pengaruh pertumbuhan akar tanaman. Dan pada tanah yang subur, kehidupan biota tanah juga akan lebih baik. Biota tanah seperti cacing sangat berperan dalam perbaikan sifat fisik tanah. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.